Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menilai pantun dari segi unsur intrinsik. Pantun yang akan saya nilai yaitu pantun hasil ciptaan saya sendiri pada konten sebelumnya dalam lagu Melayu Deli yang berjudul Jangan Dikenang. Pada konten saya yang sebelumnya terdapat beberapa pantun, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menilai dua pantun berdasarkan unsur intrinsiknya. Setiap pantun yang memenuhi unsur intrinsik akan diberi skor 1, sedangkan pantun yang tidak memenuhi unsur intrinsik diberi skor 0. Langsung saja di sini saya akan menilai pantun yang pertama. Asalnya kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Orang dilepas jangan dikenang, sudah menjadi si orang lain. Pantun tersebut akan kita nilai berdasarkan 8 aspek. Yang pertama yaitu sampiran. Menurut pakar kebahasaan yaitu Sultan Takdir Ali Sabana, fungsi sampiran pada pantun adalah untuk menyiapkan rima dan irama, supaya mempermudah para pendengar dalam memahami maksud dan isi pantun. Di dalam pantun yang saya ciptakan terdapat sampiran, yaitu asalnya kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Jadi untuk sampiran kita berikan skor 1. Yang kedua yaitu isi. Isi pantun adalah makna utama pantun yang berisi pesan atau perkataan yang ingin diungkapkan oleh penulis. Isi pantun terletak pada baris ketiga dan baris keempat. Di dalam pantun yang saya ciptakan sendiri terdapat isi, yaitu orang dilepas jangan dikenang, sudah menjadi si orang lain. Jadi, isi kita beri skor 1. Yang ketiga yaitu tema mayor. Tema mayor adalah tema yang mewarnai karya secara menyeluruh. Tema mayor dalam pantun pertama yang saya ciptakan sendiri yaitu seseorang yang tidak ingin lagi mengenang mantan kekasihnya karena sudah menjadi milik orang lain. Jadi, tema mayor dalam pantun ini mendapat skor 1. Yang keempat yaitu tema minor. Tema minor adalah tema yang dapat kita lihat dari segi sampiran dan isi. Tema minor dalam pantun pertama yaitu asal mula kapas yang diolah menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Jadi tema minor dari segi sampiran mendapat skor 1. Tema minor dari segi isi dalam pantun ini adalah seseorang yang sudah dilepas jangan dikenang lagi, karena sudah menjadi milik orang lain. Jadi, tema minor dari segi isi mendapat skor 1. Jadi, secara keseluruhan, tema minor dalam pantun ini mendapat skor 2. Yang kelima yaitu amanat tersurat. Amanat tersurat merupakan amanat yang disampaikan secara langsung dan jelas sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh si penerima amanat melalui kalimat deskriptif jika berupa tulisan atau surat perintah. Amanat tersurat dalam pantun ini yakni terletak pada baris ketiga, yaitu orang dilepas jangan dikenang. Maksudnya adalah jangan mengenang orang yang sudah tidak bersama kita lagi. Jadi, amanat tersurat dalam pantun ini mendapat skor 1. Yang keenam yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat adalah amanat yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit oleh si pemberi amanat dan hanya bisa dimengerti oleh penerima amanat bila mengerti konteks amanat yang disampaikan. Dalam pantun ini terdapat satu amanat tersirat, yakni janganlah mengenang orang yang tidak bersama dengan kita lagi, karena sudah tidak ada hubungan dengan kita dan sudah menjadi milik orang lain. Jadi, karena hanya terdapat satu amanat tersirat dalam pantun ini, maka amanat tersirat mendapat skor 1. Yang ketujuh yaitu pola baris. Dalam pantun biasanya terdapat pola baris kecenderungan yang terdiri dari 4 baris dan 4-5 kata serta 8-12 suku kata.
Dalam pantun ini terdiri dari 4 baris, yakni baris yang pertama, asalnya kapas menjadi benang terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Baris yang kedua, benang ditenun menjadi kain terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Baris yang ketiga, orang dilepas jangan dikenang terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Dan yang terakhir, baris yang keempat, sudah menjadi si orang lain terdiri dari 5 kata dan 10 suku kata. Pantun yang saya buat sudah memenuhi syarat kecenderungan dalam pola baris, jadi setiap barisnya mendapat skor 1. Maka, total skor pada pola baris adalah 4. Yang kedelapan yaitu rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Pada pantun pertama yang saya buat sendiri ini hanya terdapat 1 rima, yaitu pada baris pertama memiliki rima akhir yang sama dengan baris ketiga. Sedangkan pada baris kedua memiliki rima akhir yang sama dengan baris keempat. Jadi hanya terdapat 1 rima akhir, yakni rima silang ABAB. Maka dari itu untuk rima kita beri skor 1. Yang selanjutnya yaitu saya akan menilai pantun hasil ciptaan saya yang kedua. Kain batik di negeri seberang, dipakai anak tanah Melayu. Apa artinya kasih dan sayang kalaulah abang berjanji palsu? Sama halnya seperti tadi, saya akan menilai pantun yang kedua ini berdasarkan 8 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu unsur intrinsik sampiran. Dalam pantun kedua ini terdapat sampiran, yakni kain batik di negeri seberang dipakai anak tanah Melayu. Maka dalam pantun kedua ini sampiran diberi skor 1. Yang kedua yaitu isi. Dalam pantun ini terdapat isi, yakni apa artinya kasih dan sayang kalaulah abang berjanji palsu. Jadi dalam pantun ini isi mendapat skor 1. Yang ketiga yaitu tema mayor. Tema mayor dalam pantun ini adalah seorang wanita yang sudah tidak percaya lagi dengan seorang lelaki karena ia tidak menepati janjinya. Jadi tema mayor dalam pantun ini diberi skor 1. Yang keempat yaitu tema minor. Tema minor yang pertama yaitu tema minor yang dilihat dari segi sampiran. Nah, dalam pantun ini tema minornya adalah kain batik yang dipakai oleh anak dari tanah Melayu. Jadi, tema minor dari segi sampiran dalam pantun ini diberi skor 1. Tema minor yang kedua yaitu dilihat dari segi isi. Nah, tema minor dari pantun kedua ini adalah seorang wanita yang sudah tidak percaya lagi dengan seorang lelaki karena sudah dihianati. Jadi, tema minor dari segi isi diberi skor 1. Maka total keseluruhan skor dalam tema minor adalah 2. Yang kelima yaitu amanat tersurat. Dalam pantun ini tidak terdapat amanat tersurat. Jadi, amanat tersurat dalam pantun ini diberi skor 0. Yang keenam yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat dalam pantun ini adalah janganlah membuat janji palsu yang tidak bisa ditepati. Jadi, amanat tersirat dalam pantun ini diberi skor 1. Yang ketujuh yaitu pola baris. Pola baris dalam pantun ini yakni terdiri dari 4 baris. Baris yang pertama, kain batik di negeri seberang terdiri dari 5 kata dan 11 suku kata. Baris yang kedua, dipakai anak tanah Melayu terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Baris yang ketiga, apa artinya kasih dan sayang terdiri dari 5 kata dan 10 suku kata. Serta baris yang terakhir yakni kalaulah abang berjanji palsu terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Pantun yang kedua yang saya buat sudah memenuhi pola baris kecenderungan, yakni terdiri dari 4 baris dan terdiri dari 4-5 kata serta 8-12 suku kata. Karena setiap barisnya sudah memenuhi syarat kecenderungan, maka pola baris kita beri skor 4. Yang kedelapan yaitu rima. Dalam pantun ini terdapat 1 rima, yakni rima akhir. Nah, rima di sini merupakan rima silang karena bunyi baris pertama dengan bunyi baris ketiga sama dan bunyi baris kedua dengan bunyi baris keempat sama dan berpola ABAB.
Maka rima dalam pantun ini kita beri skor 1. Kesimpulan dan perbandingan pantun pertama dengan pantun kedua. Total skor pantun pertama yaitu 12, sedangkan total skor pantun kedua yaitu 11. Perbedaan di antara kedua pantun ini hanya terletak pada amanat tersuratnya saja. Amanat tersurat pada pantun pertama diberi skor 1, sedangkan amanat tersurat pada pantun kedua tidak memiliki skor atau 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian atau skor pantun pertama lebih unggul daripada skor pantun kedua. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai penilaian pantun yang saya ciptakan sendiri berdasarkan unsur intrinsiknya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.